ya, di sini hangat ya. Hangat karena semua mesin tetas ini nyala. Nah, ini biasanya di depan, tapi lagi ada pembangunan mesin tetas yang apa sih yang besar. Ini tidak ke dalam. Nah, ini tuh kan saya jelaskan di mesin tetasnya. Dari sini ke sini 97 cm. Dari sini ke sini 40 cm. Nah, untuk ketinggian mesin tetas dari sini ke sini itu sekitar 5 cm. Yang terpenting masuk nampan air. Oh, nampan. Nah, fungsi nampan air ini seperti orang hidup. Orang hidup itu butuh oksigen. Nah, mesin tetas apa sih? Telur juga sama butuh oksigen. Yang dinamakan itu kelembaban. Tuh. Nah, kita itu ada juga ininya ya. Nah, ini alat termometer untuk melihat berapa apa sih namanya suhu panas di ruangan ini. Nah, ini pakainya itu 37,5 sampai 38. 37 itu turun. Apa sih ketika suhu 37 itu nyala, ketika pas masuk 38 itu mati. Oh, disesuaikannya ya. Iya. Karena ini apa sih namanya? Mesinnya ini semi otomatis atau rak geser. Ini cara pembalikannya cuma geser begini aja ya. Oh, jadi kebalik. Misalkan pagi misalkan ke kiri, misalkan siang ke kanan gitu gitu. Nah, ini komponennya ini cuma nampan rak apa sih namanya? Ini sebutnya rak setter, Pak. Rak geser ini sebutnya rak setter pengeraman. Ini rakit sendiri ini. Rakit sendiri ini orang tua, alhamdulillah. Nah, ini termometer, ini termostat, ini alat untuk memutus pengatur itu ya. Pengatur memutus aliran panas, mati sendiri gitu. Kalau misalkan suhu turun nyala gitu kan. Ini pitingnya pakai piting broko yang kuat, sama ini bolham hemat yang hiper gitu. Nah, ini kalau bolhamnya yang kecil makanya 6. Karena ini bolhamnya besar, ini pakai 4 ya. Gitu. Kalau ini selama berapa hari di sini? Nah, ini selama 15 hari di rak setter. 2 hari menjelang menetas, pindah rak setter. Nah, seperti ini menjelang menetas ya. Nah, ini menjelang menetas seperti nggak dinyalain ini lampu lagi. Ini otomatis. Oh, otomatis. Tadi suhunya turun itu sama nyala. ya? Sama dengan yang sama dengan yang pengeraman. Cuma ini 2 hari menjelang 2 hari menjelang menetas kita pindah. Di sini 15 hari. Berarti Pas hari ke-16 kita pindah ke rak seperti ini. Nah, kenapa ini pakai ini apa sih namanya pembatas ke sini? Supaya kalau puyuh menetas itu nggak jatuh. Nggak jatuh. Nanti pas menetas kalau nggak pakai ini jatuh ke air. Ini bentar lagi kayaknya menetas ya. Bentar lagi menetas. Ini jadwalnya besok. Oh, besok Gitu. penetasannya. Jadi Bapak pas kesini apa sih syuting ini belum menetas gitu. Kalau besok insya Allah menetas. Gitu. Juga sama ini. Sama. Ini total sekitar 24 unit. Gitu kan. Kalau ini satu ini berapa masuknya? Masuknya ini sekitar 520. 520 telur ya. 520 telur. Ini rata-rata. Jadi gini perhitungannya. Ini misalkan telur saya yang udah ini 520 butir menetas. Gitu kan. Sekitar 450. Jadi yang nggak menetas itu sisanya sekitar 100 butir. Artinya apa? Kalau telur 500 butir ini dipresentasikan sekitar 85% menetasnya. Bagus sudah. Nah, kita hitung berapa sih jantan dan betinanya. 50-50, 50-50. Jadi misal kalau puyuhnya itu 400, 200 betina, 200 jantan. Oh, 50-50 ya. Karena saya persilangannya final stok, hasilnya di ACS itu nanti bisa dipisahkan dari 0 hari. Yang hitam itu. Oh, udah ketahuan ya. Udah ketahuan. Yang jantan itu hitam, yang coklat itu betina. Jadi lebih. Nanti setelah dari sini 15 hari pindah rak ke sana gitu kan, rak setter penetasan. Setelah kering pindah lagi ke belakang rumah. Itu masuk ke kandang box. Oh, yang setelah menetas. Setelah menetas, nanti kita lihat puyuhnya gitu kan. Puyuh ada juga itunya sekarang. Ada di belakang, nanti ke sana yuk. Yuk ke sana. Oke. Nah, ini sip.
Udah netas nih. Nah, Wah, kan? Kebetulan oh iya, kan. benar-benar. Tadi bilangnya nggak ada, ini udah kebetulan. Nah, Lampunya. nah, Nah, ini benar-benar. nah, ini Baru menetas ya ini ya. pakai lampu ya, supaya jelas pakai lampu ya. Pakai lampu bridge. Nah, Nyala otomatis. ini biar jelas pakai apa sih namanya yang di pencahayaan bagus. Nah, ini udah ketahuan, ini coklat, Oh, ini. jantan, ini yang hitam. Ini udah pasti. Oh, jadi Sa- langsung gitu Iya, ya. saya jamin 99,9% warna coklat ini betina, yang ini jantan. Yang biasanya kalau yang lebih cepat ini, yang jantan itu buat pakan ular, buat pakan burung hantu, elang, ke komunitas-komunitas burung hantu. Segini. Usia segini. Masa gini, orang biasa jual. Enggak tega lah. Saya biasa jual ini kalau misalkan ke reseller itu 250 perak. Satu ini Satu ya. ini. Satu ekor. Iya, gitu. Jadi satu box ini sekitar 100.000. Daripada istilahnya kita kasih Kebuang, makan atau ya. kebuang, Kebuang. Lebih baik kita dijual, dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan. dirupiahkan lah Iya. gitu. Nah, kalau betina ini untuk saat ini harga 3.000. Baru Baru netes, segini. baru netes. Oh, Gitu. punya 1000 ekor aja lumayan. Iya, gitu. Nah, langsung kita masuk lihat ke kandang belakang yang khusus puyuh Oke. puyuh kering kita besarkan. Puyuh itu kalau misalkan laku baru netes juga nih, ini udah kering langsung jual. Kalau misalkan nggak laku, kita masuk ke kandang pribadi khusus kita besarkan. Bisa laku 0 hari, usia 21 hari, usia 30 hari yang biasa umum dijual. Gitu. Bingung nggak bisa jual lagi, ternak sendiri atau dipotong buat daging kuliner seperti itu. Jadi manfaatnya banyak ya. Ini baru mulai sekitar 5% lah, 5%. sekitar nanti Paling banyaknya besok kayaknya ya, banyak malam. Ya. Ini kandang pembesaran. Besaran ya. Jadi usia 0 hari sampai 15 hari. Oh, di sini. Ya, di Oh, sini. sampai 15 hari ya. Ya. Ini saya Oh, banyak juga ya. mau jelaskan. Nah, ini yang kecil-kecil ya. Nah, ini sisa DOK menetas laku. Ada 100, 200 ekor. Nah, ini sisa-sisa saya masukkan. Jadi betina itu sekali menetas itu saya 2000 butir, 2000 ekor. Kayak anak ayam pipik ya. Iya. Jadi awal masuk ke sini itu pakannya ditabur dulu Pak di atas koran supaya pengenalan. Karena ini udah usia 4 hari, pakai baki. Oh, udah kenal Ya, pakan ya. pakai baki ini seperti ini. Tapi tetap pakai itu ya. Banyak. Kawat itu. Pakai kawat supaya nggak dikoer. Kalau dikoer ya Habis otomatis aja, kan jatuh. pakan jatuh. Apa sih namanya nanti Banyak bercampur penyakit juga bercampur dengan kotoran buyuh. Gitu. Nah, kalau untuk ini lebih safety. Nah, kenapa? Ini dicor, Pak. Biasanya kan pakai kelereng gitu Iya, supaya iya. nggak kecebur, pakai batu kerikil. Kalau saya lebih Dicor bagus pinggirannya. dicor. Gitu. Pinggirannya ya. Nah, ini dari ukuran sama, Pak. Mau pembesaran kandang box itu ukurannya sama. Lebarnya 60 cm, panjangnya 1 meter. Karena ini baru netes, diisi 100 ekor dulu. 100 ekor ya. Nanti per kotaknya ini. Nanti kalau udah masuk usia 7 hari, ini dilebarin atau misalkan dibagi 2. Karena semakin besar konsumsi pakannya, konsumsi minumnya harus. Nah, ini kan kandang puyuh itu sama Pak. Kalau bikin orang tua ini sama. Kenapa dibikin sama? Jadi ini lebarnya 60 cm ke sana, panjangnya 1 meter. Kalau 0 hari ini, kalau burung puyuh ini diisi 100. 100 ekor. Iya. Kenapa? Satu, alasan saya ngirit belham. Iya. Yang harusnya nyala semua, ini dibikin 100, masuk semua 100 gitu kan. Misalkan punya 10.000 gitu kan menetas, cuma 10 unit. Ini kan 5, ini 5 ya 500, 100, 100. Cuma yang nyala 2 unit ini, jadi awet. Nah,
Nah mungkin misalkan masuk usia 7 hari itu kan bola mini diganti jadi yang kecil-kecil, ya kan? Karena semakin besar puyuh itu lebih apa sih namanya, suhunya itu lebih menurun. Oh, jadi ininya bisa Ya, rendah ya. menetas itu kan sekitar panasnya 37. Nah kalau masuk ke sini 36. Oh, udah 37 masuk ke sini 36. Nah semakin bertambahnya usia si puyuh itu nggak butuh panas, lebih turun sekitar 34 gitu kan. Nah ini dari tadi saya masukin 0 hari itu 100, kita mulai pelebaran lagi gitu kan, supaya pakannya terpenuhi, minumnya nggak terlalu boros. Iya. Kita dibagi dua, ini yang 100 kita bagi 50-50. Oh, 50-50 kan, yang sini 50, yang sini 50. Jadi tetap masih nyala kalau untuk ini gitu kan, masih nyala. Ini nanti pindah kandang lagi dari kandang box, ya kan, kiri kanan ini, kiri kanan belakang pakai triplek, yang depan ini kondisional. Oh, iya. Kondisional. Tertutup ya, cuma depan aja. Iya, cuma depan. Tapi depan juga kalau baru netes ini kondisional, tertutup. Pindah lagi ke kandang semi remaja. Nah, seperti ini nih. Nah, Wah, ini usia berapa ini? ini usia di atas seminggu. Oh, udah lincah ya ini. Udah lincah. Jadi kalau tadi kan pakannya di dalam, ya kan? Pakannya di dalam pakai triplek, pakai baki nampan plastik itu. Minumnya tetap di dalam, Oh, ya iya, kan? di dalam, pasti di Tapi pakannya di luar. Pakannya di luar seperti ini nih. Gitu dalam. Oh, kan. udah bisa di luar ya pakannya ya. Pakannya di luar. Oh, iya. Jadi konsumsi pakan kalau yang tadi itu bisa 2-3 kali ngisi, kalau ini cuma sehari sekali. Kenapa? Ini kan pakannya kering, masukkan semua ini 1 kilo ya, otomatis. Jadi Jadi kalau orang yang dinamakan ini bisa namanya ini nipel apa sih namanya, tempat pakan atau dispenser pakan, dispenser. Jadi makannya ini di dalam. Nih, lihat nih. Makannya di dalam. Tuh. Jadi puyuh itu matuk-matuk. Kan? Tuh. Contohnya. Kalau minum masih dimasukkan ke dalam. Nah, di sini itu sekitar 7 hari sampai 15 hari. Oh, disimpan di sini. Ya. Ini kan perpindahan dari 7 hari ke 15 hari itu 8 hari di sini. Dari kandang box tadi, ya kan, yang di dalam tadi sekitar 0 sampai 7 hari pindah ke sini. Pakannya pakai dispenser ya, jadi 7 sampai 14 sampai 15. Pindah ke kandang tadi itu yang kita di sana itu. Oh, yang pertama itu. Yang pertama itu. Itu. Nah, di sini ini kalau nggak salah ini nampung 4.000, perputaran 4.000 per minggunya itu 4.000 per minggunya ini per minggunya. Jadi omsetnya besar juga Pak ya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada Bisa permintaan udah ratusan juta ini. sedikitnya per itu bulannya ya? sekitar 5.000 ekor burung puyuh. Kalau permintaan siap telurnya paling sedikit 10.000, paling banyak itu bisa 25.000 ekor. Nah kalau untuk telur tetas kondisional, ketika ada pesanan saya layani gitu kan. Nah kalau misalkan untuk anak burung puyuh, saya mampu mengeluarkan anak burung puyuh itu ke konsumen, ke pengepul, ke maklar, itu sekitar 15.000 ekor gitu. Nah kalau untuk telur konsumsi saya kondisional, karena saya fokusnya di pembibitan. Itu mah selingan saja Selingan lah ya. saja lah. Barangkali kata orang kan kesini, Ya. kok nggak ada telurnya kan Iya, gitu, nggak kalau jual telur kan gitu. untuk memenuhi kebutuhan lingkungan di kampung lah gitu. Karena kalau untuk telur kalau untuk budidaya atau pembibitan, gitu kan. Kalau budidaya kan itu seperti apa sih namanya, telur konsumsi, gitu kan. Kalau saya kan budidaya plus pembibitan. Kalau budidaya itu kan marketnya ke pasar, telurnya dijual, telurnya konsumsi itu dijualnya ke pasar atau diecer, kebutuhan masyarakat. Nah kalau untuk pembibitan, marketnya ini saya ke peternak baru, terus ke maklar, terus ke toko-toko market untuk puyuh telur.
Gitu. Tapi perputaran cepat gini. Perputaran cepet ini. Ada yang butuh istilahnya baru netas, Iya, ada. ada. Gitu. Ada yang butuh 14 hari, ada. Gitu. Tergantung stok yang ada di kandang. Gitu. Permintaan juga konsumen ya. Iya. Saya butuh yang istilahnya baru netas berarti Ada, kan gitu. Harganya pun beda-beda. Beda-beda variasi. Gitu. Ini sampai ke sini bentar gitu kan. Biasanya Ini penuh karena dipindah ke kandang sana. Oh, yang sana yang Iya, sana, nyampe ini kotoran juga belum dibersihkan itu. Ini banyaknya di sana untuk saat ini. Nanti yang di ruangan ini habis, misalkan habis keluar semua nih dipindah ke sini. Nanti yang tadi baru menetas ini masuk lagi gitu kan. Terus aja berputar seperti itu. Nah, kalau untuk ngisi airnya, jadi kerja sama air kayak ngalir. tadi ya? Hah? Sama kayak tadi enggak? Beda. Oh, beda ini. Kalau ini kan sistemnya manual, kalau sana sistemnya Udah itu otomatis ya. otomatis. Jadi kita kerja masukin, ini pakai air nih ngelicir segede gini aja. Oh, iya. Udah. Terlalu ini ya. Nah, ini juga saya ada hobi punya puyuh hias. Oh, ini puyuh hias. Iya, segede gini, Telurnya segede kecil gini ya? udah bertelur. usia berapa hari ini bisa bertelur ya? Usia 3 bulan Oh, 3 bulan. mulai bertelurnya. Cuma Ini disebutnya kecil puyuh ya? batu. Kenapa? Telurnya kayak batu koral. Cuma ini mah hobi ya? Hobi yang aja. Ini bukan buat untuk usaha. Terima kasih banyak Pak Ya. Rasmana Iya, ya terima kasih. atas ilmu Sama-sama, yang Pak Ge. sudah diberikan. Ya. Ternyata puyuh itu tidak semudah yang dibayangkan. Iya, iya. Banyak tahapannya ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya mulai mengerti kan itu. Iya, iya. Nah, untuk sahabat semua, barangkali yang minat untuk beternak puyuh, beliau ini ada kandangnya ya, sedia. Mulai dari kandang box, kandang pembesaran, kandang bertelur, terus jual telur tetas, jual telur konsumsi, mesin tetas gitu kan. Terus 0 hari, usia remaja usia 21 hari, siap telur ataupun usia 45 hari gitu kan. Tinggal hubungi aja. Nomor HP 085 22 06 11 22 3 gitu kan. Untuk Facebooknya Rusmana Puyuh Subang, untuk Instagramnya IG-nya Rusmana Puyuh gitu. Oke, mudah-mudahan usahanya Amin. maju terus Pak Amin. Rasmana. Ya, jadi sahabat semua, silakan yang minat hubungi langsung beliau dan semangat terus untuk berwirausaha karena peluang untuk wirausaha Masih banyak, masih terbuka. Karena di tiap bidang puyuh juga enggak selamanya petelur aja gitu, ada pembibitan, ada penjualan daging gitu, ada penjualan bibit, Terbuka lebar, masih ya. terbuka lebar. Tinggal kemauan Tinggal saja. kemauan gitu kan. Sudah tinggal dibuktikan mental, ya, sama gitu. Pak Rosman. Beliau Alhamdulillah. dari sekolah waktu kelas 3 ya. Iya, sampai sekarang Sampai itu sekarang. hampir jalan sekitar 9 tahun. Nanti bulan 2 itu, di tahun 2021 itu 9 tahun pas. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Alhamdulillah. Rosman. Siap. Ya. Oke, semangat terus wirausaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.